Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik ya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum, Shalom Alaikum, Santi Santi Santi. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, pada video kali ini kita akan menanggapi ya komentar dari para komentator ya. Jadi di video yang kemarin, yaitu yang ini, klarifikasi Karni Elias difitnah ya. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu dan beberapa minggu yang lalu dan beberapa hari yang lalu muncul video-video ya yang mengatasnamakan Karni Elias ya, dengan suaranya yang khas gitu ya. Tapi kalau kita memperhatikan video-video itu, suaranya sebenarnya sudah meragukan ya teman-teman. Nah, kemarin beberapa 2 harian yang lalu Pak Karni Elias sendiri sudah mengklarifikasi ya bahwa video-video itu ternyata memang betul-betul bukan suaranya dia. Teman-teman yang belum menyimak video yang kemarin silahkan disimak ya, ini videonya. Nah, kemudian menyikapi video ini ada beberapa komentar teman-teman yang perlu kita tanggapi sekarang ya. Ini lihat. Ada beberapa komentar. Ada banyak komentar di sini ya. Kita akan tanggapi komentar-komentar yang penting untuk ditanggapi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat siapapun yang sudah pay attention, yang sudah memperhatikan video itu dan juga memberikan komentar ya. Nah, komentar yang pertama atas nama Sue Lenggang ya. Komentarnya demikian. Hina cara dakwah Kristen, gunakan cara fitnah dan memburukkan agama lain untuk memancing orang lain untuk dekati agama Kristen. Nah, teman-teman, ini sebenarnya komentar-komentar seperti ini ya. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih ya buat pemilik akun Sue Lenggang ya. Tapi sebenarnya komentar-komentar seperti ini juga adalah korban ya teman-teman. Jadi komentar seperti ini yang mengatakan hina cara dakwah Kristen ya. Jadi dia menyangka apa yang dilakukan oleh channel seperti Paul Jang dan kawan-kawannya itu ya, juga ada channel Dapur Sukacita dan lain-lain itu ya, yang menampilkan suara Karni Elias yang palsu itu, yang mendiskreditkan Islam itu ya, itu adalah dikatakan dakwah Kristen. Gunakan cara fitnah dan memburukkan agama lain untuk memancing orang lain untuk dekati agama Kristen. Nah ya, jadi dari komentarnya ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya pemilik akun Sue Lenggang ini ya, ini dalam hal ini menjadi korban ya teman-teman ya. Korban dari kebohongan channel-channel yang ngaku-ngaku Kristen. Sehingga mereka mengira, atau orang-orang seperti Sue Lenggang ini mengira bahwa betul Kristen ya begitu itu. Kristen tuh kalau berdakwah atau menyebarkan agamanya ya gitu itu, dengan cara menebarkan hoax itu. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, padahal itu Kristen yang palsu ya teman-teman ya. Kita lihat lagi komentar yang berikutnya. Nur Hidayat Dayat. Inilah tabiat asli agama kasih. Meminta maaf dan jangan berbuat lagi. Tunjukkan agama kasih itu. Salam akal sehat. Oke ya. Terima kasih pemilik akun Nur Hidayat Dayat ya. Nah, komentar ini dikomentari oleh Rando Mustof ya. Itu hanya suara umat Kristen, tidak tahu itu Karni Elias asli atau palsu. Nah, karena mereka juga menulis judul Karni Elias asli atau palsu. Nah ya, jadi ada orang yang tahu bahwa itu memang palsu, tapi ada juga yang nggak tahu. Akal sehat mengomentari, betul, itu seharusnya memang begitu, tapi sudah ada channel yang menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Ya, ada beberapa orang yang langsung men-take down ya. Jadi video yang berisi
video palsunya Pak Karni Elias itu sudah di take down, tapi ada juga yang belum. Nah, ini ada komentar yang bagus juga dari pemilik akun Hasudungan Panjaitan. Memang tabiat kebanyakan YouTubers adalah jahat. Ya, ini YouTubersnya mungkin maksudnya YouTubers yang berpolemik ya, yang suka polemik dan berdebat menjelek-jelekan agama itu ya. Karena banyak juga YouTubers, kalau kadang kebanyakan YouTubers, ada juga YouTubers yang dengan tema-tema lain ya. Ada YouTubers anak-anak yang berisi edukasi dan macam-macam hiburan ya. Itu tidak jahat ya. Jadi jangan disamaratakan. Memang tabiat kebanyakan YouTuber adalah jahat untuk mengusahakan diri dan channelnya menjadi viral, apalagi dengan membawa-bawa atau atas nama agama untuk mencari keuntungan. Kemudian dia mengutip ayat Alkitab ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri, buka di kolom komentarnya ya, panjang ini komentarnya. Ada juga pemilik akun atas nama Rohman Omar, pencerahan jelas terbaik. Eko Irianto, tanpa mendiskreditkan agama tertentu, terkadang miris lihat kelakuan YouTuber sekarang. Nah, ini tadi saya kasih tanda jempol ini. Tung, ya. Ya, memang miris ya kalau YouTuber yang oknum ya, oknum-oknum YouTuber yang menebarkan kabar-kabar hoax hanya demi supaya ditonton banyak orang ya, itu memang miris. Tapi sekali lagi tidak semua YouTuber ya teman-teman. YouTuber tuh ada yang isinya masak, tentang masakan, tentang musik, tentang edukasi, YouTube anak-anak dan sebagainya ya. Banyak YouTuber yang sangat positif. Jadi tidak boleh kita samaratakan. Irmanto Sos, makanya saya gak percaya dari awal. Makasih Min atas klarifikasinya. Ya, terima kasih sama-sama. Roy Suyatno komentarnya begini. Itu ada yang mendubbing suaranya Bang Karni Ilyas. Kalau dicek dengan alat khusus pasti ketahuan. Intonasi, suara bass, triple dan lain-lain. Saya yakin banyak orang yang gak percaya video palsu itu. Ya betul ya, saya juga pertama kali mendengar, wah suaranya ini sudah gak beres ini. Sudah nampak ada mencurigakan sekali bahwa itu palsu. Sudah itu nggak ada fotonya, nggak ada gambarnya ya, hanya tulisan Karni Elias dengan suaranya begitu aja ya. Jadi memang itu sangat mencurigakan sejak awal. Slamet Gunawan, sejak pertama saya lihat sudah saya duga itu hoax. Nah betul sekali ini. Jadi Pak Slamet Gunawan sama seperti saya. Sejak saya mendengar sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu video itu, saya juga sudah menduga, memastikan bahwa itu hoax. Kemudian juga ada pemilik akun atas nama M Rivaldi. Anehnya channel-channel itu banyak diminati dan banyak penontonnya. Padahal channel-channel itu hanya menyebar fitnah dan kebencian. Apa manfaatnya bagi penonton? Pasti menambah rusak hati dan pikiran saja. Ya, ini saya sudah kasih jempol ya. Ini bagus komentar seperti ini ya teman-teman ya. Memang kita kadang miris ya. Aneh, channel-channel yang kayak gitu banyak diminati dan banyak penontonnya ya. Jadi channel-channel yang berisi hoax ya, yang suka membahas kejelekan-kejelekan agama lain, kitab suci agama lain, mendiskreditkan agama lain, itu banyak peminatnya ya. Padahal channel-channel itu hanya menyebar fitnah dan kebencian. Jadi teman-teman, saya perlu tanggapi sedikit ya. Mengapa channel-channel yang seperti itu ya banyak peminatnya? Karena ini berhubungan dengan frekuensi ya teman-teman. Kalau kita tinjau secara spiritual ya. Jadi frekuensi yang sama akan menarik frekuensi yang sama. Ya, energi yang sama akan ketemu energi yang sama. Orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan roh fitnah dan kebencian, itu memang suka, akan tertarik juga dengan channel-channel YouTube yang di dalamnya penuh dengan kebencian dan penyebaran fitnah. Karena energinya sama. Nah ya, jadi orang-orang spiritual bisa memahami ini. Hukum law of attraction ya, tarik-menarik ya. Jika Anda suka menonton video-video yang penuh dengan fitnah itu,
Itu membuktikan bahwa di dalam frekuensi pikiran dan hati Anda sedang banyak kebencian atau roh fitnah. Oke, kita lanjut lagi. Mamir Makassar Mamir. Channel gereja YouTube sampai sekarang masih ada dan belum dihapus. Padahal tayangnya 9 jam yang lalu. Nah ya, nanti bisa dicek gitu ya, sudah dihapus atau belum. Wifi Henkaku. Kesulitan atau kehabisan bahan untuk menyudutkan Islam ya. Budi Antoni ini menanggapi video klarifikasinya Pak Karni Elias ya. Cerdasnya Karni Elias buat klarifikasi tanpa menunjuk jelas kelompok tertentu. Saya pas lihat video klarifikasi Pak Karni Elias bingung ada apa. Terus googling dan ternyata di channel si itu. Salut saya buat Pak Karni Elias. Tak sebut nama, tak sebut kelompok, dan tak menyamaratakan semuanya. Pantas beliau diberi gelar Datuk. Dan untuk peniru suara Pak Karni Elias, acting Anda kurang. Anda tak tahu ciri khas Pak Karni Elias berbicara. Kami para penonton acara ILC hafal gaya bicara hostnya. Wah ya, cukup bagus nih komentarnya. Saya kasih jempol. Toeng ya. Selanjutnya atas nama Aliyil Farmadihaf. Hati-hati dengan Paul Song dan kawan-kawan. Mereka itu PKI in the gang. Channel-channel yang ada di room Paul Jong itu perlu litsus karena terindikasi paham komunis seperti Paul Jong yang ingin memecah persatuan bangsa dan mengatasnamakan agama tertentu. Komentar berikutnya atas nama Tuahta. Sebetulnya channel yang menjelek-jelekan itu bukan channel yang baik. Apalagi channel Kristen, sungguh tidak mencerminkan kekristenan. Ya ini bagus ya, ini komentarnya teman-teman ya. Jadi channel yang menjelek-jelekan itu bukan channel yang baik, apalagi channel Kristen, sungguh tidak mencerminkan kekristenan ya. Jadi ini channel Kristen ini sebenarnya channel Kristen abal-abal lebih pasnya ya teman-teman ya. Ini harus diingat teman-teman ya. Jangan setiap orang yang mengaku Kristen kita anggap oh dia pasti Kristen sungguhan. Ya, jadi kalau ada orang channel mengatasnamakan Kristen, jangan kita anggap dia pasti Kristen beneran. Ya. Selanjutnya dikatakan sungguh tidak mencerminkan kekristenan. Iya, ya. Jadi kalau channel itu berisi hoax, suka memprovokasi orang untuk membenci, menebarkan kebencian, itu sudah pasti tidak mencerminkan kekristenan. Artinya channel-channel itu adalah channel Kristen abal-abal ya. Semoga mereka sadar atas perbuatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya. Jadi teman-teman sekali lagi perlu saya ingatkan teman-teman, sebagaimana halnya jika ada orang mengaku-ngaku sebagai Islam misalkan seperti ISIS ya, ISIS, organisasi Islamic State Iraq and Suriah ya. Meskipun ada nama Islam di dalam kata ISIS itu ya, ISIS, I-nya yang pertama itu kan Islamic ya. Tetapi kita semua tahu bahwa mereka sebenarnya adalah Islam abal-abal. Jadi jangan setiap orang yang ngaku polisi kemudian kita anggap wah dia pasti polisi sungguhan. Belum tentu ya teman-teman. Juga jangan setiap orang yang mengaku tentara kita anggap dia wah pasti tentara sungguhan. Belum tentu ya. Juga ketika ada orang mengaku dokter di sosial media, kita harus pastikan belum tentu dia dokter sungguhan. Nah, demikian juga dengan channel yang mengaku-ngaku Kristen. Faktanya, realitasnya adalah tidak semua yang mengaku-ngaku Kristen adalah Kristen sungguhan. Ya. Salah satunya ya munculnya fenomena video palsunya Karni Elias ini teman-teman ya. Kita bisa tahu dengan munculnya video-video palsunya Karni Elias ini, kita bisa melihat bahwa mereka sebenarnya adalah Kristen-Kristen abal-abal ya, yang berusaha mempropagandakan ya, menyebarkan ideologinya atau ajarannya dengan cara
mengatasnamakan channel-channel Kristen, tapi dengan cara membodohi publik, menebarkan kebohongan. Nah, kita harus hati-hati selalu, teman-teman. Kemudian itu dikomentari oleh anak gaul ya. Anak gaul ini salah paham, teman-teman. Bisa dilihat begini komentarnya. Bukankah kebohongan itu tinggi nilainya di agamamu? Bro, buktinya banyak yang ngaku-ngaku anak kiai jadi murtad setelah diselidiki ternyata bohong. Ada yang ngaku-ngaku bertemu langsung sama Yesus, dan ada yang juga ayat yang gak berani pendetamu untuk membacanya karena kalau dibaca akan melemahkan imanmu. Jadi ayat kitabmu ada yang boleh dibaca, ada yang tidak boleh dibaca. Aku gak mau baca, tapi kalau kamu paksa aku akan baca. Mudah-mudahan kamu gak maksa aku bacanya. Hahaha. Kemudian ditanggapi juga, kalau nggak bohong nggak laku, menjijikkan, demi donasi perpuluhan dan pengikut rela berbohong. Ya, jadi ini mengomentari kebohongan-kebohongan yang diatasnamakan kekristenan. Don Gogo komentarnya, kerjaan Paul Zong dan kawan-kawan, apalagi kalau gak tipu-tipu, dusta dan fitnah. Ya, tadi di awal sudah saya ingatkan ya teman. Jadi rohnya, spiritnya memang adalah spirit dusta, spirit fitnah. Sehingga banyak sekali dalam channel itu Paul Zong dan teman-temannya kalau lagi Zoom ya, itu frekuensi yang sama akan ketemu ya. Law of attraction ya, yang suka menipu, suka berbohong pasti suka bergabung di channel-channel seperti itu. Kemudian komentar atas nama Muhammad Khairuddin. Heran dengan Oten segitunya tipu dayanya, bahkan katanya Pak Karni Elias akan murtad. Ternyata bohongan, berdakwalah dengan cara yang fair. Dari awal juga kami gak yakin itu suara Pak Karni. Ya sama ya, saya juga dari awal sudah sangat tidak yakin bahwa itu adalah suara Karni Elias. Muhammad Siddiq, saya sebagai muslim miris melihat oknum polemikus Kristen membuat narasi yang kerap memojokkan Islam hanya karena donasi dan perut. Norma agama harga diri rela digadaikan. Woi oknum Oten, tidak malukah setelah kejadian ini? Nah ya, jadi dikatakan oknum Oten. Kalau Oten ini dimaksud sebagai orang Kristen, sekali lagi teman-teman kita harus klarifikasi ya. Kristen itu artinya pengikut Kristus ya. Nah, sedangkan kalau oknum orang Kristen artinya orang-orang yang hanya ngaku-ngaku sebagai pengikut Kristus. Jadi kita harus bedakan antara pengikut Kristus yang asli dengan yang hanya ngaku-ngaku saja ya. Jadi Muhammad Siddiq hati-hati juga. Jangan setiap orang yang ngaku Kristen Anda anggap sebagai Kristen sungguhan. Begitupun jangan setiap orang mengaku sebagai Hindu kita anggap dia Hindu sungguhan. Mengaku sebagai Buddha kita anggap Buddha sungguhan. Mengaku sebagai Islam kita anggap dia Islam sungguhan. Jangan ya. Karena di dunia ini banyak yang hanya ngaku-ngaku saja. Kemudian komentar dari Samawa Putra Baru. Bukan channel yang mengatasnamakan umat Kristen, tapi memang betul itu channelnya orang Kristen. Nah, ini akan kita tanggapi ya teman-teman ya. Sekali lagi dia mengatakan gini, bukan channel yang mengatasnamakan umat Kristen, tapi memang betul itu channelnya orang Kristen. Nah, dari komentarnya ini pemilik akun Samawa Putra Baru, nampak sekali Samawa Putra Baru belum paham apa definisi dan makna dari kata Kristen ya. Sehingga dia mengatakan memang betul itu channelnya orang Kristen. Teman-teman, Kristen itu adalah sebutan bagi pengikut Kristus. Ya. Jadi Kristus mengajari orang, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, sedangkan kalau ada channel ngaku-ngaku Kristen, tapi ternyata di dalamnya banyak hoaks, kebohongan publik, ya, itu jelas Kristen palsu. Ya, jadi bukan memang betul itu channelnya orang Kristen, bukan, tapi itu channelnya orang Kristen palsu. Ya, jadi dengan segala hormat Samawa Putra Baru, harus saya tegaskan,
Anda jangan gagal memahami. Jangan Anda menyamaratakan antara Kristen yang asli dengan Kristen yang palsu. Atau antara orang Kristen dengan Kristen abal-abal. Jangan disamaratakan ya. Selanjutnya Anda berkata, jangan lempar batu sembunyi tangan. Begitu kebenaran terungkap, buruan kalian cari kambing hitam. Cobalah belajar untuk berani berbuat, berani bertanggung jawab. Minta maaf ke Bung Karni, itu jauh lebih beradab. Nah, ini sudah saya kasih komentar, ini komentar saya. Samawa Putra Baru, Anda salah paham. Kristen beda dengan Kristen palsu. Anda harus bisa bedakan antara polisi. Saya ini kasih ilustrasi ya, ini sekedar ilustrasi atau analogi ya teman-teman. Polisi dengan polisi gadungan. Tentara dengan tentara palsu. Dokter dengan dokter abal-abal. Islam dengan Islam palsu. Nah, begitupun Kristen dengan Kristen palsu. Harus bisa Anda bedakan ya. Kemudian Jonathan Pradamusti mengomentari @warta kabar baik. Simpelnya gini, itu pasti Karni Elias palsu. Soalnya masa Karni Elias mau ke room sama buronan? Ya betul ya. Di roomnya Paul Jang, nggak mungkin. De Sakti Putra berkata, @warta kabar baik, Anda memang picik, Bung. Bisa-bisanya Anda membandingkan keyakinan dengan profesi hanya demi memframing. Nah, jadi dia menuduh saya memframing, padahal saya hanya menyampaikan fakta. Nah, nanti saya balas ya. De Sakti Putra, Anda yang licik picik, ya. Tadi di sini saya dikatakan, warta kabar baik, Anda memang picik, Bung. Saya balas, loh, Anda yang picik, sebab Anda belum paham Kristen yang asli. Sehingga ketika ada orang ngaku-ngaku Kristen, maka Anda pun menyangka itu Kristen sungguhan. Nah, ya, jadi pemilik akun atas nama De Sakti Putra, Anda yang picik ya, Anda belum bisa membedakan antara Kristen yang asli dengan Kristen yang palsu. Maka ketika di channel YouTube ada banyak kanal-kanal YouTube atau channel-channel mengatasnamakan Kristen, Anda menyangka, wah itu Kristen asli. Hati-hati Mas Bro ya. De Sakti Putra membalas, @warta kabar baik, Anda terlalu naif Bung, seolah-olah hanya Anda dan yang Anda anggap umat Kristen itu yang betul Kristen dan yang lain palsu. Nah, ini harus diklarifikasi ya. Saya sudah balas tadi. De Sakti Putra, kesalahan Anda adalah menyamakan seenak jidat antara yang palsu dengan yang asli. Itu ya, jadi saya tegaskan di sini ya. De Sakti Putra ya, Anda harus bisa membedakan antara Kristen yang asli dengan yang palsu. Jangan disama-samakan. Tadi sudah saya kasih ilustrasi. Jika di dunia ini pernah ada organisasi namanya ISIS ya, Islamic State Iraq and Syria. Meskipun dia memakai nama Islam, kelompok yang besar itu memakai nama Islam, tapi kita tahu bahwa itu Islam palsu. Nah, begitupun jika di Indonesia banyak orang mengatasnamakan ustadz, oknum ustadz atau ulama-ulama mengatasnamakan Islam, tapi suka menutup gereja, melarang orang agama lain beribadah. Itu semua juga ajaran yang sama sekali berbeda dengan ajaran Islam yang asli yang diberitakan oleh Nabi Muhammad. Artinya, jangan karena ada oknum ustadz atau ulama ngaku-ngaku Islam, kita anggap, wah dia Islam sungguhan. Jangan. Nah, begitupun ketika banyak oknum-oknum yang ngaku-ngaku Kristen, tetapi ternyata ajarannya berbeda dengan ajaran Kristus, maka itu sudah pasti Kristen palsu ya. Karena pusat dari kekristenan adalah Kristus. Orang disebut Kristen itu artinya pengikut Kristus ya. Jadi sekali lagi pemilik akun De Sakti Putra ya, Anda jangan picik ya. Anda harus bisa membedakan antara Kristen yang asli dengan Kristen yang palsu. Jangan disamaratakan. Oke, selanjutnya komentar dari Faisal Bahar. Trims Pak Wartawan, Anda gentleman. Agama yang suka mengajak penganut dengan cara menipu itu adalah agama tidak benar.
Saya sudah kasih jempol dan saya tanggapi. Ed Faisal Bar, yang menipu itu bukan agama Pak, tapi gama ya. Kalau orang menipu teman-teman itu pasti bukan ajaran agama. Sebab arti dari agama adalah A itu tidak, gama itu kacau. Sedangkan penipuan adalah ajaran gama alias kacau ya. Jadi kalau orang menebarkan ajaran apapun dengan cara menipu itu pasti bukan ajaran agama, tapi ajaran gama. Berikutnya komentar atas nama Irene. Kalau memang Anda Kristen sejati, semestinya Anda langsung selidiki langsung. Kalau emang merusak kekristenanmu, ayo buktikan. Buktikan, jangan opini, asumsi, dan klarifikasi saja. Anda berani menjamin bahwa itu bukan oknum Kristen. Buktinya mana bro? Anda kan orang hebat. Waduh, dia berhayal ya. Jadi pemilik akun Irene ini berimajinasi tentang saya ya. Katanya saya, Anda kan orang hebat, berilmu, intelek, smart. Pokoknya Anda is the best. Ditunggu hasil penyelidikannya bro ya. Teman-teman, ini gampang banget teman-teman ya. Siapapun Anda yang sudah mengerti istilah Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus, Anda pasti tahu jika ada orang mengaku Kristen tapi kelakuannya adalah menebarkan hoaks, berita bohong seperti itu, sudah pasti bukan Kristen gitu loh, alias Kristen palsu ya. Ini komentarnya lagi Desakti ya. Desakti tadi dia ngasih komentar juga di sini. Apapun ceritanya yang pasti hal itu muncul di channel Kristen. Nah, lagi-lagi dia bilang channel Kristen. Saya mau tekankan ya, Desakti Putra, Anda harus bisa bedakan antara Kristen palsu dengan Kristen asli. Itu aja intinya. Selama Anda masih belum bisa membedakan antara Kristen yang asli dengan yang palsu, Anda akan gagal paham terus. Setiap ada muncul channel mengatasnamakan Kristen, Anda menyangka, wih ini Kristen beneran. Ya. Dan saya bukan hanya mengatasnamakan Kristen, tapi memang real channel Kristen. Nah ini ya, Anda mengatakan, tapi memang real channel Kristen. Dari pernyataan Anda ini membuktikan Anda sama sekali belum paham makna Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus. Jadi kalau ada orang membunuh, menipu, mencuri, ya itu bukan Kristen. Ya. Pengikut Kristus. Kristus di Alkitab dikatakan tidak pernah berdusta dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan Isa Al-Masih adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah disentuh iblis. Jadi kalau orang ngaku pengikut Kristus, tapi kemudian menebarkan hoaks, berbohong, ya itu hanya ngaku-ngaku ya. Pasti dia bukan betul-betul ikut Kristus, tapi ikut iblis. Ya, di dalam Injil Yohanes dikatakan, iblis adalah bapak pendusta. Ya, jadi semua ajaran yang berdusta itu ajaran ikut iblis, bukan ikut Kristus. Nah, arti Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi kalau orang ada berdusta, berbohong, menebarkan hoaks, pasti dia bukan Kristen, bukan pengikut Kristus. Ini kan jelas sekali ya. Ya, tadi saya sudah balas gini. Desakti Putra, Anda belum paham makna Kristen yang asli ya. Jadi buat pemilik akun Desakti Putra, yang harus Anda lakukan adalah pahami betul-betul makna dari kata Kristen. Jadi jangan Anda sedikit-sedikit mengatakan channel Kristen ya. Jangan ya. Oke, kita lanjutkan komentar berikutnya dari Aditya Obito. Sebegitunyakah berjihad dalam agama kalian, kawan pembawa hoaks, iri, dengki, dan penuh rasa benci terhadap agama Islam? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Aditya Obito, mereka itu Kristen palsu. Oke. Kemudian ada pemilik akun atas nama David Sulaiman ya, mengatakan begini. Kenapa baru sekarang Pak Karni Elias klarifikasinya? Itu kan video sudah terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Tapi kan Pak Karni Elias orang sibuk ya teman-teman. Jadi Karni Elias itu kan orang sibuk. Dia mungkin baru nonton videonya juga baru-baru aja. Nah, maka ini dikomentari oleh Pendi Pratama. Terus mau Anda kapan? David Sulaiman berkata, langsung counter dong. Nah ini logikanya David Sulaiman, ini logika kadrun ya. David Sulaiman,
Karena dia juga baru tahu kali, mungkin berita itu baru sampai kepada yang bersangkutan setelah viral. Iya, saya setuju dengan M. Rivaldi ini ya. Karena Pak Karni Ilyas tidak nonton channel si Paul. Ya, nah, garis miring channel Kristen. Nah, dalam hal ini ya, kata channel Kristen ini cuma nama ya teman-teman. Channel Kristen, tapi bukan Kristen beneran ya. Kristen abal-abal. Pendi Pratama menanggapi tadi. Ed David Sulaiman. Hahaha. Langsung counter gigi lo. Emang Karni Ilyas mengikuti semua video YouTube. Video YouTube bisa saja rame viewernya setelah beberapa waktu kemudian. Begitu tayang langsung counter. Pikiran lo. Hahaha. Langsung counter mbahmu. Saya setuju dengan Pendi Pratama ya. Nggak mungkin lah ya. Videonya kan viral dulu, setelah 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan baru Pak Karni Ilyas nonton. Oke, berikutnya atas nama Susha. Ini orang kita semua belum tahu siapa pembuat video itu, jadi jangan sampai saling tuduh satu sama lain. Ya, yang jelas itu video hoax ya. Kita harus tegas. Kemudian ini atas nama Yesus versus Kristen kafir. Dia ngasih ayat Filipi 1 ayat 18. Saya tanggapi ya. Anda salah konteks ya, nggak nyambung ya. Konteks Filipi 1 ayat 18 itu beda. Itu memberitakan tentang orang-orang yang menyebarkan ajaran Kristus ya. Lah, channel-channel yang menyebarkan tentang Karni Ilyas yang palsu ini bukan menyebarkan ajaran Kristus ya, tetapi memberitakan ajaran Islam yang didiskreditkan ya, ajaran Islam yang dipalsukan ya oleh Karni Ilyas palsu itu ya. Jadi saya kasih komentar tadi di sini. Anda salah konteks ya. Tidak nyambung ya. Oke, kita lihat komentar berikutnya. Awei Tanjung. Bentar lagi keciduk kalah debat ujungnya fitnah. Apa agama kasih seperti itu? Ya, itu bukan agama kasih ya teman-teman. Itu orang ngaku-ngaku beragama Kristen. Hanya ngaku-ngaku, tapi mereka sebenarnya adalah Kristen palsu. Oke? Mas Hudi. Hele. Basan konangan bilang gitu dan minta maaf. Siapa lagi kalau bukan orang Kristen? Sebab yang mengumumkan orang Kristen kesempatan untuk menjatuhkan Islam. Nah, ini lagi Anda termasuk korban dari orang-orang yang salah paham tentang Kristen ya. Sudah saya tanggapi sedikit tadi begini. Mas Hudi, jangan asal menyamakan antara pengaku Kristen dengan Kristen yang asli ya. Jadi harus bisa dibedakan antara pengaku Kristen dengan Kristen ya. Banyak orang ngaku-ngaku Islam tapi ternyata palsu. Begitupun dengan channel-channel yang ngaku-ngaku Kristen itu. Faktanya banyak yang Kristen palsu. Veriko memalukan, makin ketahuan agama tipu-tipu ya. Bukan agamanya teman-teman ya, tapi oknum-oknum yang ngaku beragama ya. Agama itu artinya A itu tidak, agama itu kacau ya. Jadi semua agama itu tidak ada yang tipu-tipu. Semua agama itu mengandung kebenaran dan ajaran yang luhur ya. Tapi orang yang mengatasnamakan agama itu yang menipu, oknum jadi ya. Berikutnya komentar atas nama Kairullah TL. Nah, ini perlu ditanggapi juga. Paul Jang asli Kristen, hoi, bukan mengatasnamakan, bahkan pengikut di Zoom-nya sering banyak tuh menyebar dusta dan fitnah. Nah, ya, jadi Khairul TL lagi-lagi gagal paham. Dia bilang Paul Jang asli Kristen. Nah, Anda harus lihat di Alkitab. Definisi Kristen itu pengikut Kristus, ajarannya sebagaimana, itu harus jelas. Kalau Anda belum tahu Kristen yang asli, Anda akan berpikir Paul Jang adalah asli Kristen. Nah, ya Mas Bro. Jadi Kristen yang asli itu syarat-syaratnya jelas tertulis di Alkitab. Ya, kalau Anda mau tahu silakan baca di Alkitab. Misalkan God atau ilah yang diberitakan adalah persis dengan ilahnya Yesus, yaitu Bapa. Sedangkan Paul Jang kan mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, artinya Paul Jang pasti bukan Kristen. Ya, itu tentang Allahnya aja sudah beda.
Allahnya orang Kristen yang asli di Alkitab adalah Allah Bapa atau Yehowa, Yahweh. Sedangkan Allah yang diberitakan oleh Paul Sang adalah Yesus. Nah, kemudian syarat-syarat lainnya Anda bisa baca juga di Alkitab ya. Jadi Paul Sang Anda katakan asli Kristen. Nah, ini Anda salah paham. Tadi sudah saya kasih komentar juga ini. Khairullah TL, Anda belum bisa bedakan antara Kristen dengan Kristen palsu. De Sakti Putra, nah lagi-lagi dia ngasih komentar di sini ya. De Sakti Putra ini yang tadi teman-teman. Kenapa Anda kekeh mengatakan Kristen palsu? Stop bung, keyakinan itu tidak bisa dipalsukan. Siapa bilang tidak bisa dipalsukan? Buktinya banyak ya. Isi teroris-teroris itu kan ngaku-ngaku Islam. Mereka Islam palsu semua. Nah, begitupun juga dengan orang-orang di Zoom-nya Paul Zhang ini. Mereka ngaku-ngaku Kristen, tapi faktanya bukan Kristen sungguhan. Ya. Stop bung, keyakinan itu tidak bisa dipalsukan, apalagi Paul Zhang jelas-jelas umat Kristiani. Nah ini Anda ngawur. Anda tidak ngerti Kristiani seperti apa. Anda tidak ngerti Kristen yang asli di Alkitab. Ya jadi teman-teman kalau mau tahu Kristen yang asli, itu baca di Alkitab. Ciri-cirinya seperti apa. Siapa God atau ilahnya Kristen. Itu harus jelas teman-teman. Supaya Anda tidak tertipu ketika di channel-channel YouTube ini ada banyak orang ngaku-ngaku Kristen ya. Bahkan dia debaters yang sering muncul di Zoom bersama kawan-kawan Kristen lainnya. Dan mati-matian membela Kristen. Nah ini teman-teman ya. Di video-video terdahulu sudah sering saya sampaikan. Bahwa banyak sekali oknum-oknum yang ngaku-ngaku Kristen. Ya. Di YouTube ini. Itu sebenarnya hanya ngaku-ngaku teman-teman. Tapi tidak betul-betul memenuhi syarat sebagai Kristen. Sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus di dalam Alkitab. Ya, jadi itu harus jelas. Maka tadi saya jawab demikian. De Sakti Putra, Anda belum tahu apa arti Kristen. Saya tegaskan begitu ya. Warta Kabar Baik, doakan saja Mas agar pihak berwajib cepat bisa seret itu manusia ke dalam negeri yang udah mengotori umat Kristen dan menista Islam. Gak ada faedahnya mendebatkan manusia biadab itu. Ya, jadi Aditya Obito ini saya sepakat ya teman-teman ya. Sepakat dalam hal ini. Mengotori umat Kristen ya. Jadi orang-orang seperti Joseph Paul Sang dan teman-temannya yang sering muncul di Zoom itu mengotori, bahkan menodai kekristenan ya. Dan juga menista Islam. Saya sepakat. Kita kasih love twing ya. Kasih jempol dulu. Terima kasih Aditya Obito. Kemudian komentar berikutnya atas nama Hondo Hanta. Mereka mempraktekkan ajaran ini. 2 Korintus 12 ayat 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Seluruh manusia yang berakal sehat makin bersemangat memusnahkan ajaran sesat sekte kekristenan. Waduh. Ya, tadi sudah saya balas. Hondo Hanta, Anda memfitnah Paulus ya. Kalau Anda baca ayat 2 Korintus 12 ayat 16 ini ada ayat yang dipotong sama dia ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku. Nah, ini ada ayat yang sini dipotong. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ayatnya 2 Korintus 12 ayat 16. Tidak, yang tertulis tidak seperti ini ya. Jadi dengan segala hormat, Hondo Hanta, saya katakan di sini, Anda memfitnah Paulus. Oke, berikutnya Hedi Herdiawan. Sudah pada tahulah kalau channel penganut perpuluhan mayoritas tipu-tipu dan fitnah. Contohnya channel Manu Bulu yang hobi menampilkan murtadin odong-odong. Terlihat sekali sisi bohongnya demi meraup donasi sampai segitunya nyebarin agama. Saya mau kritisi ya ini Hedi Herdiawan. Bukan nyebarin agama, mereka justru nyebarin gama. Ya, itu bukan agama. Agama itu artinya A itu tidak, gama itu kacau.
Sedangkan kalau orang menebarkan kebohongan, itu menyebarkan gama alias kekacauan ya, bukan agama. Tadi sudah saya kasih jempol. Terima kasih ya. Kemudian pemilik akun M. Aunurofik, omongan Anda juga hoax, omong kosong. Maka saya tanya, ini yang dimaksud siapa nih? Kalau saya yang dituduh, saya bilang begini, @M. Aunurofik, buktikan tuduhanmu, omongan saya yang mana yang hoax. Ingat, tuduhan tanpa bukti adalah fitnah. Ya. Ini komentar ini bagus ya teman-teman. Ini atas nama pemilik akun Panjul bin Paijo. Ini sering dia ngasih komentar, tapi ini harus dipahami secara bijak ya. Komentarnya begini. Bang Donald, gini ya, mengenai Islamisasi atau Kristenisasi atau Hinduisasi atau Budaisasi atau ateisasi. Saya orangnya non-blok. Saya gak ikut partai yang mereka sebut agama. Nah, jadi orang ini sudah keluar dari penjara agama teman-teman ya. Sama seperti saya nih, Panjul bin Paijo ini sudah tidak lagi terkungkung dalam partai yang disebut sebagai agama ya. Ketika saya memperhatikan ikan di lautan, burung di udara, mereka semua non-blok, tidak bawa agama tertentu, baik muslim maupun non-muslim. Jika iman saya disamakan dengan iman hewan kepada Tuhan, saya gak keberatan. Karena pada zaman primitif sebelum ada baca tulis, gak ada agama muslim dan non-muslim. Mereka juga bukan ateis, mereka ahlul fatroh. Agama itu partai, saya golput. Bagus nih komentarnya, makanya saya kasih jempol ya. Saya kasih jempol dan saya kasih love. Dan itu ditimpali oleh pemilik akun atas nama Hasudungan Panjaitan. Benar saudaraku, kita mau dikurung atau ditawan penjara agama. Sepakat, saya setuju ya. Agama dalam arti seperti sekarang ya, seperti organisasi-organisasi, lembaga-lembaga yang mengatasnamakan Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu ya. Itu semua lembaga-lembaga ya. Agama yang benar sebenarnya bukan itu teman-teman ya. Tapi kalau yang sudah jadi seperti sekarang ini penjara agama ya. Karena sesungguhnya agama itu adalah tata cara yang dibuat dan berlaku hanya dalam satu kelompok sosial untuk menjadi benteng pertahanan karena rusaknya jati diri manusia yang sudah dikuasai ketakutan akibat dosa, pelanggaran terhadap Sang Pencipta. Wah, ini panjang komentarnya. Mari menjadi manusia yang mau dipimpin hati nurani atau roh. Buang segala kepalsuan agama yang diproduksi dan dikembangkan tokoh pun yang ditokohkan. Terus membuka diri untuk mendengar dan belajar mungkin maksudnya. Paham agar dapat maklum. Memaafkan serta memaafkan dan menerima yang lain. Namun tidak membenarkan kesalahan. Selalu terbuka untuk belajar dengan rendah hati tanpa penonjolan diri maupun golongan. Setuju? Kita kasih jempol dulu. Terima kasih ya sekali lagi pemilik akun atas nama Hasudungan Panjaitan. Berikutnya kita baca komentar. Oh, masih banyak ini ya. Oh, ini sudah tinggal 3. Hardi Andeska. Sifat asli yang ngaku ajaran kasih, ajaran tipu-tipu demi cuan dan perpuluhan. Nah, ini jawaban saya sama. Anda harus bisa membedakan ya. Hardi Andeska. Mereka hanya ngaku-ngaku Kristen. Faktanya mereka Kristen palsu. Warta Kabar Baik. Masih ngeles aja. Wek. Ajaran tipu-tipu. Kalau gitu ayo lu bantu laporin channel-channel Kristen palsu itu. Wek. Saya balas gini. Hardi Andeska, bukan ngeles, tapi saya sampaikan fakta. Warta Kabar Baik, faktanya tukang fitnah dan nipu. Hardi Andeska, yang channel-channel, ya saya bilang, ya channel-channel itu jelas bukan Kristen. Mereka mengatasnamakan Kristen, tapi faktanya bukan Kristen. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman ya. Jadi jangan setiap orang ngaku dokter, Anda anggap dia dokter sungguhan. Setiap orang ngaku tentara, ngaku polisi, ngaku orang baik, ngaku orang mulia, ngaku orang suci. Jangan Anda gampang percaya. Begitupun ketika ada orang ngaku-ngaku sebagai Islam atau Muslim ataupun Kristen. Jangan asal percaya ya, karena faktanya banyak yang cuma ngaku-ngaku. Komentar berikutnya atas nama JLS Tui.
Paul Zhang bebas, siapa aja masuk ke sana. Channel Paul Zhang bebas, siapa aja masuk ke sana. Nah, kalau ada Karni Elias palsu ya bukan urusan Paul Zhang. Karena yang masuk ke channel Paul Zhang banyak yang nggak pakai wajah. Nah, ini teman baca. Saya tanggapinya begini. GL Stui, Paul Zhang memang penipu. Nah, langsung saya sudah sampaikan ya teman-teman di video yang kemarin, yaitu salah satunya video yang ini ya. Di video ini, di video itu, dan juga video beberapa tahun yang lalu, saya sudah pernah dulu juga berdebat dengan Paul Zhang di Facebook ya. Memang banyak ajaran-ajarannya yang mengandung penipuan publik ya. Salah satunya ini, dia menuduh di video yang ini ya, dia menuduh bahwa Nabi Muhammad, tapi dia tidak menyebut Nabi ya, karena bagi Paul Zhang kan Muhammad bukan Nabi. Muhammad bolak-balik menghujat Yesus katanya. Nah, dalam video yang ini saya sudah buktikan bahwa tuduhan Paul Zhang tidak lebih daripada kebohongan publik. Teman-teman silakan lihat ya videonya ini. Oke, sekarang komentar yang terakhir ini. Atas nama Sadewo. Yang bicara di channel Paul Zhang Karni Elias atau bukan, tetapi menurut saya itu benar atau fakta. Memang ajaran Islam itu begitu, tidak bisa dibantah lagi. Nah, saya mau tegaskan ya. Sadewo, ini sudah saya tanggapi sedikit tadi. Sadewo yang sering dibahas oleh orang-orang di channel Paul Zhang itu Islam palsu. Ya, jadi sebenarnya ini sama teman-teman. Sama-sama palsu. Jadi Paul Zhang dan teman-temannya ketika mengkritik Islam, ternyata yang dikritik bukan Islam teman-teman, tetapi Islam palsu. Ya, jadi yang dibahas oleh Paul Zhang itu Islam yang palsu, Nabi Muhammad yang palsu ya. Islam yang asli dan Nabi Muhammad yang asli tidak seperti yang sering dibahas oleh Paul Zhang dan teman-temannya. Ya, gitu aja teman-teman. Kemudian ini lagi-lagi ada atas nama Solomon Gaming. Kalau Kristen memang suka tipu-tipu seperti si Paulus ya. Agama kok boleh tipu-tipu ya. Saya bilang Anda salah paham terhadap tulisan-tulisan Paulus ya. Solomon Gaming, Anda salah paham terhadap tulisan-tulisan Paulus ya. Di video-video terdahulu saya sudah banyak membahas tulisan-tulisan Paulus yang sering disalahpahami ya. Buat teman-teman yang belum menyimak silakan bisa dicari, di scroll di video-video terdahulu. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Oh ya, ini buat teman-teman yang belum menyimak video yang kemarin ya, ini silakan disimak ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, ya disimak ini klarifikasi Karni Elias, dan juga ini salah satu video yang membuktikan Paul Zhang fitnah ya. Jadi finan Paul Zhang yang katanya Nabi Muhammad itu menghujat Yesus, tapi Paul Zhang tidak menyebut Nabi Muhammad ya. Paul Zhang mengatakan Muhammad menghujat Yesus. Yesus bolak-balik dihujat oleh Muhammad, begitu katanya. Nah, ini bisa teman-teman simak di dalam video yang ini. Silakan disimak. Oke, sekian dulu teman-teman pada video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Terima kasih. Semangat.